Ketika Prabowo mulai muncul sebagai kekuatan utama, banyak yang bertanya, apakah ini strategi Jokowi untuk melepas tanggung jawab? Tapi nyatanya, hubungan mereka bukan relasi tunduk, melainkan simbiosis saling sandera. Jokowi tahu kekuatan Prabowo, dan Prabowo tahu semua titik lemah politik Jokowi, termasuk asal-usul dukungan yang selama ini disembunyikan. Pada suatu sore yang sunyi di akhir tahun 2024, Presiden Joko Widodo memberikan pidato yang tampak biasa. Tapi di antara barisan kalimat diplomatis itu, terselip satu kalimat yang mengguncang ruang elit politik Jakarta. Semua yang saya tahu, bisa saya bawa ke tempat yang paling terang. Kalimat itu mengandung ancaman halus. Tidak ditujukan pada rakyat, tapi pada mereka yang selama ini mengira dirinya tak tersentuh. Apa yang dimaksud Jokowi? Banyak yang menebak, tapi para petinggi PDIP membaca itu sebagai sinyal. Jangan paksa saya membuka semuanya. Karena hanya Jokowi yang memegang kunci akses laporan intelijen, hasil audit rahasia, dan catatan transaksi elit dari tahun-tahun awal ia menjabat, termasuk yang melibatkan kader-kader penting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sendiri. Di balik pencitraan sederhana, Jokowi bukan pemain yang naif. Ketika Gibran secara tiba-tiba naik menjadi cawapres, bukan hanya PDIP yang terkejut, Megawati merasa dikhianati. Tapi Megawati tidak berani mengambil langkah terbuka. Karena satu langkah salah bisa membuat informasi 20 tahun ke belakang, termasuk soal aliran dana kampanye dan deal politik masa lalu, terbuka ke publik. Kekuasaan Jokowi di akhir masa jabatan justru semakin liar. Ia tidak lagi terikat pada partai. Ia punya keluarga yang mulai menguasai wilayah kekuasaan baru. Kaisang di PSI, Gibran di eksekutif, dan jaringan loyalis di daerah. Semua ini bukan kebetulan, tapi bagian dari strategi bertahan setelah tak lagi di istana. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya ditakuti oleh Megawati dan elit PDIP dari Jokowi? Jawabannya satu, ia tahu segalanya, dan ia tahu cara menyampaikannya ke publik dengan gaya merakyat yang mematikan. Satu video, satu sindiran bisa menghancurkan reputasi yang dibangun selama 30 tahun. Di tahun terakhir kekuasaan, Jokowi membentuk lingkaran dalam yang tak lagi melibatkan PDIP. Mereka berasal dari kalangan militer, pengusaha muda, hingga loyalis kepala daerah. Tidak lagi berbicara tentang ideologi, tapi soal siapa yang bisa melindungi siapa, dan siapa yang bisa mengunci rahasia siapa. Di antara rahasia yang disebut-sebut paling sensitif adalah data transaksi proyek infrastruktur besar, mulai dari bendungan, pelabuhan, hingga proyek ibu kota negara. Jokowi punya akses ke semua laporan dari BPK, BPKP, bahkan laporan-laporan intelijen tak resmi yang ia simpan sendiri. Ketika Prabowo mulai muncul sebagai kekuatan utama, banyak yang bertanya, apakah ini strategi Jokowi untuk melepas tanggung jawab? Tapi nyatanya, hubungan mereka bukan relasi tunduk, melainkan simbiosis saling sandera. Jokowi tahu kekuatan Prabowo, dan Prabowo tahu semua titik lemah politik Jokowi, termasuk asal-usul dukungan yang selama ini disembunyikan. Elit PDIP menyadari satu hal, mereka terlambat menyadari ambisi Jokowi membangun dinasti sendiri. Dan kini dengan Gibran di eksekutif dan Kaisang menguasai panggung media, Jokowi memiliki infrastruktur politik dan propaganda sendiri. Megawati tidak lagi bisa mengendalikan narasi seperti dulu. Tapi Megawati juga bukan pemain sembarangan. Ia menyimpan banyak informasi, terutama tentang masa lalu Jokowi saat pertama kali diusung sebagai calon presiden. Ada deal-deal yang tidak pernah dibuka ke publik. Dan jika Jokowi mengancam, Megawati juga bisa membalas dengan membuka masa lalu politik yang selama ini dibungkam. Konflik ini berubah menjadi perlombaan membungkam satu sama lain, bukan dengan senjata, tapi dengan data, dokumen, jejak digital. Siapa yang lebih dulu membocorkan bisa mengendalikan opini publik, tapi siapa yang kalah bisa hancur secara politik. Di sisi lain, publik tak menyadari bahwa banyak keputusan akhir Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat, tapi demi melindungi lingkaran kecil yang tahu terlalu banyak, termasuk pengusaha tambang,
tokoh ormas, dan 1-2 orang dari keluarga lama PDIP yang masih ia lindungi diam-diam. Satu nama yang kerap disebut dalam dokumen off the record adalah seorang menteri senior era awal Jokowi, yang kini diam dan menghilang dari panggung publik. Tapi dokumen lama menunjukkan perannya dalam menutup penyelidikan dana kampanye. Namanya ada, tapi tidak pernah dibaca di berita. Gibran dan Kaisang diam, tapi bukan berarti tidak bergerak. Gibran mulai merapikan jaringan politik di eksekutif, sementara Kaisang membangun citra bersih dan segar di tengah kegelisahan politik lama. 2 arah strategi, satu di kekuasaan, satu di persepsi publik. Pertarungan ini bukan tentang Jokowi versus Megawati semata, tapi tentang siapa yang berhak menguasai sejarah, siapa yang menulis narasi 10 tahun terakhir, dan siapa yang bisa menghapus nama-nama tertentu dari buku sejarah politik Indonesia. Salah satu sumber menyebut, ada satu flash disk yang disimpan Jokowi sejak 2016. Isinya, tidak diketahui pasti. Tapi setiap kali Jokowi merasa terpojok, ia menyebutkannya secara tidak langsung. Seolah itu adalah tombol nuklir politik yang hanya ia miliki. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mencoba menguatkan kembali kontrol lewat jalur hukum. Tapi banyak aparat yang sudah lebih loyal pada Jokowi daripada pada partai. Sebuah paradoks kekuasaan, partai besar tapi kehilangan kendali atas alat negara. Di balik senyumnya, Jokowi adalah politikus yang belajar dari semua tokoh besar sebelumnya. Ia belajar bagaimana Soeharto membungkam, bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono mengendalikan, tapi juga bagaimana rakyat bisa lupa jika diberi pertunjukan yang cukup indah di layar kaca. Kini, ia tidak butuh jabatan lagi. Yang ia butuh adalah perlindungan bagi keluarganya dan jaminan bahwa masa lalu tak dibuka. Maka ia gunakan satu-satunya senjata terakhir yang ia punya, rahasia. Kartu terakhir Jokowi belum dibuka, tapi semua orang di elit sudah tahu, ia memilikinya. Dan jika hari itu datang, hari di mana ia memutuskan untuk bicara bukan sebagai presiden, tapi sebagai saksi sejarah, maka tidak ada satu pun yang aman.